Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua. Gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat dong, jangan sakit-sakit. Alhamdulillah ya adik-adik, hari ini kita bisa melanjutkan kembali pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baik kalau kita berdoa dulu nih, memohon kepada Allah semoga pembelajaran ini bisa berlangsung dengan lancar dan berkah. Oke, berdoa mulai, berdoa selesai. Nah adik-adik, kita lanjut ke pembahasan Daulah Ayyubiyah nih hari ini. Nah lanjut ke kemajuan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Sekarang adik-adik lihat ya di PPT yang udah Miss share di room ini, bisa dilihat di sini kemajuan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Sekarang yang slide kedua ini, di sini ada foto. Siapakah yang ada di foto ini? Coba Putri, coba. Ayo Putri, siapa yang ada di foto ini? Bisa dibaca di situ? Bagus. Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi ini merupakan pendiri dari dinasti Ayyubiyah. Makanya Ayyubiyah itu kan namanya dinisbatkan ke Salahuddin Al-Ayyubi ini gitu. Jadi nama dinastinya pun juga mengikuti dari pendiri pertamanya, yakni Salahuddin Al-Ayyubi. Oke ya, lanjut ya kalau gitu ya. Miss lanjutkan. Nah, coba Fahri baca lagi, coba. Yang mari mengenal dinasti Daulah Ayyubiyah, dinasti Ayyubiyah. Coba Fahri baca. Di situ masih ada tulisan kecil kan, kotak. Oke. Bagus, terima kasih Fahri. Nah, dinasti Ayyubiyah merupakan dinasti Muslim yang berasal dari suku Kurdi yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan berpusat di Mesir, ya. Dinasti ini menguasai sebagian besar Timur Tengah selama abad ke-12 dan 13. Gitu. Nah, di sini ada peta. Ini merupakan peta Daulah Ayyubiyah, di mana di peta ini sudah ada keterangan negeri-negeri mana saja ya. Tentunya yang ada tulisan-tulisannya itu merupakan pusat pemerintahan kota yang penting dari wilayah kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Kemudian yang warnanya cerah itu seperti yang di sini ada garis yang lebih putih ya, lebih putih kayak putih gitu. Itu di luar kekuasaannya ya. Berarti yang hanya ada yang warnanya aja itu ya. Nah baik, dari sini ada yang ditanyakan adik-adik? Iya, iya Mbak Putri, gimana? Oke, nanti kita bahas deh. Kita lanjutkan dulu, oke? Terima kasih Mbak Putri atas pertanyaannya. Selanjutnya kita masuk ke kemajuan peradaban Daulah Ayyubiyah. Nah, seperti daulah-daulah sebelumnya, bahwasannya setiap ada dinasti itu pasti ada masa kejayaan dan masa keruntuhan ya. Hanya saja mungkin tidak dalam satu pertemuan ini kita bakal bahas semuanya, enggak. Nah, kita bakal bahas yang pertama tadi ialah sejarah berdirinya dulu. Sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah itu sebelumnya itu memang setelah dinasti Abbasiyah itu runtuh, kemudian ada yang namanya dinasti-dinasti kecil tadi seperti yang pernah saya ceritakan sebelumnya. Itu salah satunya ialah dinasti Fatimiyah. Posisi dinasti Fatimiyah itu di mana, Miss? Di Mesir. Posisinya ya, di Mesir. Nah, kemudian karena dinasti Fatimiyah ini merupakan penganut Syiah yang kuat ya. Jadi dinasti Fatimiyah itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Hanya saja karena dia itu penganut Syiah yang kuat sehingga kurang adanya dukungan politik dari lawan-lawan politiknya. Jadi dari sekian banyak orang yang berpolitik pada masa itu, dinasti Fatimiyah itu dia beraliran Syiah yang sangat kuat. Dia yang menganggap bahwasannya yang pantas untuk menduduki di pemerintahan itu cuma orang-orang yang keturunannya Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra. Nah, kemudian berlanjutlah pada masa itu ada yang namanya serangan dari tentara salib ya, tentara salib, sehingga ketika pada masa akhir-akhir dari dinasti Fatimiyah yang sudah mulai runtuh, Mesir ini sudah mulai mau diserang oleh tentara-tentara salib. Sehingga ketika Salahuddin Al-Ayyubi mengetahui itu dan sepertinya ketika beliau memperkirakan bahwasannya gak mungkin nih kayaknya kalau si dinasti Fatimiyah ini mampu mengalahkan pasukan salib. Nah, daripada Mesir ini nanti akan jatuh ke tangan non-muslim, maka dari itu Salahuddin Al-Ayyubi segera
lebih dulu menguasai Mesir. Jadi meruntuhkan dinasti Fatimiyah ya, tentunya karena memang sudah di ambang keruntuhan, dinasti Fatimiyah itu sendiri sudah mulai melemah sehingga mudah dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga itu bisa menutup kemungkinan adanya serangan kemenangan dari tentara salib tadi. Nah, di sini sekarang kita masuk ke kemajuan peradaban Daulah Ayyubiyah. Kemajuannya apa saja, Miss? Yang pertama itu kita akan bahas tentang kemajuan ekonominya ya, adik-adik ya. Nah, pada masa Salahuddin Al-Ayyubi ini memimpin, ini yang masanya Salahuddin Al-Ayyubi ya. Kenapa? Karena pemimpin yang paling memasuki masa keemasan di dinasti Ayyubiyah ini merupakan pemimpin pertamanya, yakni ialah Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ini yang paling memberikan pengaruh kuat gitu. Oke, kita bahas yang ini ya. Pada masa Salahuddin Al-Ayyubi memimpin, ia beberapa kali menghadapi peperangan dari tentara salib. Nah, namun peperangan tersebut justru makin menguatkan hubungan dagangnya dengan Eropa. Kenapa kok seperti itu? Karena mengundang para peziarah Kristen yang berkunjung ke Yerusalem. Nah, karena memang Baitul Maqdis atau Yerusalem ini juga merupakan tanah suci atau memang tanah suci bagi orang-orang Nasrani begitu. Karena sejarahnya Nabi Isa memang dari situ ya, sehingga orang-orang pun berkunjung berziarah ke Yerusalem. Nah, padahal pada saat itu Yerusalem berada di tangan kekuasaan pemerintahan Islam. Itu jadi punya peran penting juga tuh Yerusalem pada saat pemerintahan Daulah Ayyubiyah. Nah, selanjutnya mengenai kemajuan pendidikan. Yang pertama, adanya pembangunan madrasah pasti. Kalau kemajuan sebuah dinasti atau peradaban itu pasti ditandai dengan majunya ilmu gitu. Jadi ketika ilmu itu maju, maka sektor-sektor yang lain pun juga ikut maju karena memang dasarnya itu ya di ilmu itu gitu. Nah, adanya pembangunan madrasah. Ketika madrasah semakin diperbanyak, semakin fasilitasnya juga semakin bagus. Seperti itu pada masa dinasti Ayyubiyah. Meski Daulah Ayyubiyah ya, lebih tepatnya ini kurang daulahnya, menganut teologi Sunni. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan kalau dinasti sebelumnya yakni dinasti Fatimiyah itu menganut Syiah yang sangat kuat. Nah, dinasti Ayyubiyah ini menganut Sunni. Jadi ketika peralihan dari Fatimiyah ke Ayyubiyah itu sama juga dengan peralihan alirannya, sehingga Sunni itu sudah tidak lagi dipakai sebagai aliran pemerintahan dinasti, tapi berganti menjadi Sunni gitu, atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bermadzhab Imam Syafi'i. Pemerintah juga membangun lembaga-lembaga pendidikan untuk madzhab-madzhab fikih. Nah, inilah kemajuan yang menurut Miss itu keren banget ya. Kenapa? Karena ketika Daulah Ayyubiyah itu menganut Sunni tapi tidak dan menganut madzhab Imam Syafi'i tentunya tadi itu, tapi tidak menutup kemungkinan madzhab-madzhab lain untuk dipelajari juga. Jadi nggak fanatik kepada yang satu kemudian menutup ilmu tentang yang lain, nggak seperti itu, tapi tetap mempelajari yang lain gitu, sehingga itu menambah wawasan, menambah ilmu, sehingga pelajar-pelajar juga semakin tahu kayak gitu. Adik-adik, kalau Miss kecepatan ngomongnya mohon diingatkan ya, karena memang Miss emang ngomongnya agak cepet gitu, jadi mohon diingatkan ya adik-adik ya. Oke, dari sini ada yang tanyain nggak? Oke, Mbak Putri udah paham. Bagus, alhamdulillah. Oke ya, selanjutnya, meskipun pembangunan lembaga pendidikan bermadzhab Syafi'i lebih mendominasi, tapi hal tersebut tidak menunjukkan bahwa Salahuddin juga tapi hal itu menunjukkan bahwa Khalifah Salahuddin tidak menutup kesempatan kepada masyarakat untuk mempelajari mazhab yang lain. Nah, selanjutnya apalagi kesejahteraan guru dan siswa sangat terjamin. Para guru selain dibayar, mereka juga diberi tempat tinggal dan hidup bersama siswa. Nah, ini guru diberikan dibayar, digaji, juga diberikan tempat tinggal. Nah, begitupun juga dengan siswa juga ada tempat tinggalnya di asrama kayak gitu. Ya, bisa dibaca sendiri ya itu ya. Selanjutnya, kemajuan tentang kesehatan ya adik-adik ya. Yang pertama, pembangunan beberapa rumah sakit dan peningkatan pelayanan kesehatan di beberapa kota.
Contohnya, Khalifah Salahuddin membangun 2 rumah sakit di Damaskus dan Kairo, karena memang Kairo memang ini ya, dari dulu memang merupakan salah satu kota penting di Mesir, jadi memang mendapatkan perlakuan yang luar biasa banget memang kayak gitu, sehingga juga ada rumah sakit juga di Kairo. Kemudian yang kedua, tidak hanya lembaga kesehatan, rumah sakit akan tetapi juga dibangun sekolah khusus kesehatan gitu. Jadi sekolah untuk kedokteran seperti itu. Nah, kemudian pada masa ini lahirlah cendekiawan dan dokter yang juga mengabdi di rumah sakit tersebut. Nah, contohnya siapa? Musa bin Maimun dan Ibnu Al-Baitar. Oke. Nah, adik-adik bisa saksikan di sini ada gambar tuh. Gambar apa ya? Oke, ini namanya tembok Salahuddin namanya ya. Terletak di mana? Di Kairo dan Al-Fustat. Tuh. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari kemajuan arsitektur dari Daulah Ayyubiyah. Nah, temboknya ini masih ada loh adik-adik, mulai sejak dulu sampai sekarang masih ada. Selanjutnya adalah pembangunan Masjid Al-Firdaus yang dibangun di Aleppo tahun 1236. Nah, ini masjidnya juga penampakannya seperti ini kondisinya. Nah, seperti itu ya adik-adik, merupakan sejarah mengenai latar belakang berdirinya dinasti Ayyubiyah dan juga kemajuan-kemajuan yang dicapai ketika dinasti Ayyubiyah menguasai sebagai pemimpin umat Islam. Oke, dari sini ada yang tanyain? Oke, Miss pengen banget sih ada yang tanya. Coba deh, coba Kak Malik, coba. Ada yang pengen disampaikan ada yang sesuatu yang bisa disimpulkan, ada sesuatu pelajaran yang bisa diambil dari sejarah ini nggak? Apa? Kalau ada apa? Oke, terima kasih ya Kak Malik, bagus banget kesimpulannya. Ada yang mau ditanyain adik-adik yang lain mungkin? Oke, mungkin sudah terlalu jelas ya. Jadi nanti kalau misalkan adik-adik, Miss, saya pengen tanya tentang ini, tadi kurang jelas dan saya tadi belum kepikiran nanya ini. Ya oke, boleh chat lewat WA boleh, atau DM lewat IG boleh ya. Jadi tanya sekarang pun juga boleh gitu. Jadi Miss harap ada sesuatu pelajaran yang ketika kalau kita belajar tentang sejarah itu ada sesuatu yang kita bisa terapkan di masa mendatang. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini sudah cukup untuk dinasti Ayyubiyah. Dan alhamdulillah insyaallah adik-adik untuk pembelajaran ke depan akan membahas mengenai ilmuwan-ilmuwan dan penguasa-penguasa di dinasti Ayyubiyah. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa tugasnya kerjakan LKS halaman 50 sampai 52 ya, yang pilihan ganda saja, yang Romawi 1 saja. Nanti akan kita bahas bersama. Dan stay safe ya adik-adik, karena ini masih pandemi. Tetap jaga kesehatan, minum yang banyak, dan jangan lupa untuk selalu berada di rumah selama tidak ada kegiatan di luar. Oke? Mungkin itu saja dari Miss Roshidah. Dan mohon maaf kalau mungkin ada salah kata ataupun Miss Roshidah terlalu cepat menerangkannya, dan mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat adik-adik sampaikan ke Miss. Mungkin nanti bisa lewat WA atau SMS atau mungkin DM IG, dan itu terserahlah, boleh gitu ya. Cukup sampai di sini. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.